lain. Allah SWT memuji orang-orang yang beriman, yang diberikan ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah telah mempersaksikan tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan juga orang-orang yang memiliki ilmu yang menegakkan keadilan. Siapakah yang dimaksud dengan wa ulul ilmi qa'iman bil qist? Kata Asy-Syatibi rahimahullah, yang disebut dengan ulul ilmi di sini dalam ayat ini adalah orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Tidak sebatas berilmu, tapi dia juga mengamalkan ilmu yang dia telah pelajari. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, fa kullu ilmin wa amalin la yazidul imana wal yaqina fahuwa madkhulun, dalam Al-Fawaid. Kata beliau, setiap ilmu dan setiap amal la yazidul imana wal yaqin, yang tidak menambah keimanan dan keyakinan, fahuwa madkhul, maka itu disebut dengan madkhul. Maksudnya pasti ada yang rusak. Setiap ilmu, setiap amal yang tidak menambah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah kekuatan keyakinannya kepada Allah, famadkhul, maka pasti ada yang rusak dalam niatnya mencari ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita paling kurang 17 kali dalam sehari semalam, dalam setiap rakaat salat wajib, untuk memohon perlindungan agar dijauhkan dari al-maghdubi alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapakah al-maghdubi alaihim? Al-maghdubi alaihim ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sebagai al-Yahud, orang-orang Yahudi. Al-maghdubi alaihim siapa? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi disebut dengan kaum al-maghdubi alaihim? Orang-orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahum alimu wala ya'malun. Karena mereka mengetahui tapi mereka tidak mengetahui, mengamalkan pengetahuan tersebut. Orang Yahudi disebut dengan kaum al-maghdubi alaihim, kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian lihat terjemahan dari al-maghdubi alaihim, terjemahannya adalah al-maghdubi alaihim, orang yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa mereka disebut dengan al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai, kaum yang dibenci? Karena mereka tahu kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Mereka tahu Rasulullah SAW adalah Rasul yang hak dari sisi Allah SWT. Bahkan pengetahuan mereka tentang benarnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang diutus oleh Allah SWT, sebagaimana pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Pengetahuan orang-orang Yahudi bahwa risalahnya Nabi Muhammad itu adalah risalah yang hak, bahwa Muhammad adalah Rasul yang benar dari sisi Allah, sebagaimana pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka. Tahu pasti, tapi mereka nggak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka tahu, tidak mau mengimani. Karena Rasulullah bukan dari kalangan mereka. Karena Rasulullah dari kalangan Arab, bukan dari kalangan Yahudi, dari Bani Israel. Mereka tolak. Padahal mereka pindah ke Madinah, ke tempat yang banyak pohon kurmanya. Salah satunya adalah menunggu kedatangan Rasul terakhir. Tapi mereka, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka tahu ini Rasul yang Allah utus. Tapi mereka nggak mau beriman. Sehingga mereka disebut dengan al-maghdubi alaihim. Lalu dengan bagaimana kita yang tahu kebenaran agama kita ini, lalu kita tidak mengamalkannya? Bukankah termasuk di dalam cakupan ayat al-maghdubi alaihim? Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengibaratkan orang yang berpengetahuan kemudian tidak mengamalkannya bagaikan keledai yang memikul kitab-kitab. Orang punya keledai zaman dahulu. Di punggungnya ditaruh kitab-kitab yang banyak. Apakah keledainya jadi cerdas? Apakah keledainya jadi pintar karena banyak buku di punggungnya? Tidak.
Demikian pula orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Semakin banyak ilmunya, semakin berat ilmunya, dan dia tidak amalkan, maka dia ibaratkan keledai yang semakin banyak ditaruh kitab-kitab di punggungnya. Makin berat, tapi dia tidak amalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang dibebankan kepada mereka mengamalkan kitab Taurat. Siapa yang diperintahkan mengamalkan kitab Taurat? Orang-orang Yahudi. Tsumma lam yahmiluha. Kemudian mereka tidak mengamalkannya. Diperintahkan mengamalkan kitab Taurat oleh Allah SWT. Kemudian mereka tidak mengamalkannya. Kamatsalil himar, bagaikan keledai. Yahmilu asfara, yang membawa kitab-kitab yang besar. Mereka diibaratkan seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Mereka tidak paham dengan ilmu yang mereka dibebankan untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Sebagaimana keledai, meskipun di punggungnya banyak buku, dia nggak akan paham isinya apa. Oleh sebab itu, jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang dicakup oleh ayat ini, yang diberikan perumpamaan yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah taala, beliau punya ucapan yang indah bagi kita para penuntut ilmu, yang intinya adalah agar kita mengamalkan ilmu yang kita punya. Kata beliau, "Inni musikum ya talibal ilmi bi ikhlasin niyyah fi talabihi." Kata beliau Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah, saya wasiatkan kepada kalian para penuntut ilmu agar ikhlas, agar memurnikan niat dalam menuntut ilmu. Wa jihadin nafsi 'alal amali bimujibihi. Dan saya wasiatkan juga agar kalian berjihad melawan diri kalian sendiri untuk mengamalkan ilmu, konsekuensi dari ilmu yang sudah kita ketahui. Kenapa beliau menyebutkan wa jihadin nafsi 'alal amali bimujibihi? Dan saya wasiatkan kalian agar berjihad terhadap diri kalian sendiri untuk mengamalkan konsekuensi dari ilmu. Karena mengamalkan ilmu itu berat. Seolah-olah dia bagaikan jihad. Sehingga perlu perjuangan yang keras dalam mengamalkan ilmu. Sehingga beliau ungkapkan dengan kata wa jihadin nafsi 'alal amali bimujibihi. Kemudian beliau lanjutkan, fa innal ilma syajaratun. Sesungguhnya ilmu itu bagaikan sebatang pohon. Wal amala samaratun. Sedangkan amal itu bagaikan buahnya. Walaysa yu'addu aliman ma lam yakun bi ilmihi amilan. Belum dianggap sebagai seorang alim yang sebenarnya kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Lihat, beliau wasiatkan kepada kita dalam kitab Iqtida'ul Ilmi bil Amal. Pertama beliau wasiatkan agar kita ikhlas dalam mencari ilmu. Bukan karena paksaan, tapi semata-mata ingin agar kehidupan kita ini berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman salafil ummah. Beliau wasiatkan kita untuk ikhlas dalam talabil ilm. Beliau wasiatkan kita untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Beliau wasiatkan kita agar mengamalkan ilmu. Kemudian beliau buat sebuah perumpamaan ilmu dan pengamalan. Kata beliau, sesungguhnya ilmu itu bagaikan sebatang pohon. Pohon mangga misalnya di tempat kita. Sedangkan buahnya adalah pengamalan. Walaysa yu'addu aliman malam yakun bi ilmihi amilan. Tidak dianggap sebagai orang alim jika dia tidak mengamalkan ilmunya. Coba kalau ada pohon dari kecil sampai besar nggak ada buahnya sama sekali. Ada manfaatnya nggak? Kurang bermanfaat atau sedikit manfaatnya. Demikian orang yang selama hidupnya sudah menuntut ilmu sekian tahun tapi tidak mengamalkannya bagaikan pohon yang tidak berbuah. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita seorang pendeta Bani Israel yang disebut dengan Bal'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fa kana minal ghawin." Bacakan
wahai Muhammad kepada mereka ahlu Makkah, naba allazi atainahu ayatina, berita orang yang telah kami berikan ilmu kepadanya, fansalakha minha, dia terlepas dari ilmu tersebut, fatba'ahu syaitan, lalu dia diikuti oleh setan, fakana minal ghawin, sehingga dia termasuk di antara orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami berkehendak, kami akan tinggikan kedudukan kami dengan ilmu yang telah Allah berikan. Dia pendeta, punya ilmu, pendeta pada zaman dahulu, tapi ilmunya tidak diamalkan. Ilmunya ditinggalkan begitu saja. Malah dia mengikuti ahlu dunia, tergoda dengan berbagai macam kenikmatan di dunia ini, sehingga terlepas dari ilmunya itu. Ilmu yang dia punya tidak membuat kedudukannya lebih mulia daripada ahlu dunia wa muhibbuha, daripada pencinta dunia dan orang-orang yang menggemari dunia ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, la rafa'nahu bil amali biha, seandainya dia mengamalkan ilmunya, maka Allah akan muliakan kedudukannya. Seandainya dia mengamalkan ilmu yang dia punya, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kedudukannya di dunia dan di akhirat. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Siapa para ulama yang disebut oleh Allah dalam ayat ini? Yaitu para ulama yang mengamalkan ilmunya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, al-ilmu khasyatullah, ilmu yang sebenarnya adalah rasa takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah puji ulama dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang benar-benar takut di antara hambanya kepada Allah adalah para ulama. Tapi tidak semua ulama, karena ada ulama su', ulama-ulama yang jahat, yang tidak mengamalkan ilmunya, yang berfatwa tanpa ilmu, yang menyesatkan umat dari Al-Quran dan Sunnah. Yang dipuji oleh Allah dalam ayat ini adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita untuk menerapkan setiap ilmu yang sudah kita ketahui dan saling mengingatkan. Sebagaimana Allah berfirman, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ilmu dituntut bukan sebatas untuk diketahui, dikoleksi sebanyak-banyaknya dalam pikiran kita, tapi untuk diamalkan. Sebagaimana seorang alim yang mulia, Syekh Shalih bin Fauzan rahimahullah, beliau mengatakan, ilmu dengan pengamalan yang banyak maka akan diberkahi oleh Allah SWT. Ilmu walaupun sedikit tapi terus diamalkan, maka akan diberkahi oleh Allah SWT. Ingat bahwa setelah kita menuntut ilmu, hendaknya ada perubahan pada akidah kita, pada tata cara ibadah kita, pada adab kita, pada etika kita. Karena ilmu itu dia adalah wasilah, bukan tujuan. Al-ilmu wasilah, laisal ghayah. Ilmu itu adalah wasilah, bukan tujuan. Wasilah supaya kita jadi orang yang lebih baik. Oleh sebab itu, kita semua dituntut untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita pelajari. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, ta'allamu summa amalu. Belajar kalian. Kenapa beliau ulangi 2 kali? Supaya kita selalu belajar dalam hidup kita ini. Setiap hari mesti ada ilmu yang baru yang kita pelajari sebagaimana para sahabat dahulu di masa Rasulullah SAW. Tetapi tidak sebatas belajar. Summa malu. Kemudian kalian amalkan apa yang kalian sudah ketahui itu semampu kalian. Jangan sebatas koleksi. Jangan sampai orang mengatakan, kamu kan anak pesantren, kenapa akhlak kamu begini, sikap kamu begini. Bukan berarti kalau bukan pesantren boleh berbuat buruk, tidak. Tapi kita lebih mengetahui daripada yang belum belajar di pesantren. Akhlak kita mesti kita jaga. Jangan berteriak-teriak. Bertemu dengan guru ditegur, diucapkan salam. Ini bertemu dengan guru biasa saja. Ya, bahkan seperti bertemu musuh. Padahal di antara hak guru adalah mengucapkan salam kepadanya. Semoga nasihat yang sedikit ini berfaedah bagi kita semua dalam kehidupan kita ini dan menjadi dorongan agar kita mengamalkan setiap ilmu yang telah kita tuntut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.